Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sehat untuk kita semua. Salam jumpa teman-teman operator dan para penyusun laporan keuangan tingkat satuan kerja di mana saja berada. Perkenalkan, saya Yuninje Soinbala. Pada podcast kali ini kita akan sama-sama membahas tentang modul aset tetap pada aplikasi Sakti. Untuk pembahasan modul aset tetap ini, kita akan berdiskusi bersama narasumber yang sama di podcast kami sebelumnya. Beliau adalah Petrus Hubertus Salvator Sarman, biasa kami sapa Alfa. Saat ini Alfa bekerja sebagai ASN pada kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai analis penyusun laporan keuangan. Halo Kak Alfa, apa kabar? Halo Ibu Ice, puji Tuhan, kabar saya baik. Bagaimana kabarnya Ibu Ice? Puji Tuhan, kabar saya juga baik Kak Alfa. Kak Alfa, seperti kita ketahui bersama bahwa sistem aplikasi tingkat instansi atau kita biasa singkat Sakti saat ini sudah diimplementasikan oleh seluruh satuan kerja, kementerian dan lembaga pada proses pengelolaan APBN yang mencakup 9 modul. Nah, sesuai tema kita saat ini kita akan membahas tentang modul aset tetap. Kak Alfa bisa tolong menjelaskan kepada teman-teman operator gambaran umum pada modul aset tetap ini seperti apa? Baik, terima kasih Ibu Ice. Jadi modul aset tetap ini adalah modul yang digunakan dalam rangka penatausahaan, pengakuntasian, dan juga pelaporan barang milik negara berupa aset tetap dan juga aset tak berwujud. Nah, adapun fungsi aset tetap ini adalah untuk pencatatan dan juga penatausahaan barang milik negara, antara lain mencakup yang pertama menghasilkan laporan pertanggungjawaban dan juga laporan manajerial BMN. Yang kedua, mensupport data jurnal kepada modul GLP untuk membuat laporan keuangan seperti misalnya neraca, laporan operasional, dan juga laporan perubahan ekuitas. Yang ketiga, modul aset tetap ini akan berhubungan langsung dengan modul komitmen dan juga modul bendahara terkait dengan perolehan BMN dari APBN. Dan juga Ibu Ice, perlu teman-teman operator ketahui bahwa aplikasi aset tetap ini akan berhubungan langsung dengan aplikasi pengelolaan BMN, yaitu Sistem Informasi Manajemen Aset Negara atau yang kita sering kenal sebagai aplikasi SIMAN. Seperti itu ya Ibu Ice. Nah, untuk lebih lengkapnya dapat kita saksikan pada tayangan berikut ini terkait dengan overview dari modul aset tetap Sakti. Halo Bapak Ibu, berjumpa lagi bersama saya dalam video panduan penggunaan aplikasi Sakti. Pada video kali ini, saya akan membahas overview singkat dari modul aset tetap Sakti dan fungsi menu-menu yang terdapat di dalamnya. Modul aset tetap adalah modul yang digunakan dalam rangka penatausahaan, pengakuntansian, dan pelaporan BMN berupa aset tetap dan aset tak berwujud. Modul aset tetap merupakan modul aplikasi Sakti yang antara lain, pertama, menghasilkan laporan pertanggungjawaban dan laporan manajerial BMN. Yang kedua, mensupport data jurnal kepada modul GLP untuk membuat laporan keuangan seperti neraca, laporan operasional, dan laporan perubahan ekuitas. Ketiga, modul ini akan berhubungan langsung dengan modul komitmen dan bendahara terkait perolehan BMN dari APBN. Serta yang keempat, terhubung dengan aplikasi pengelolaan BMN, yaitu Sistem Informasi Manajemen Aset Negara atau SIMAN. Untuk menjaga kebenaran dan keabsahan data, maka transaksi aset tetap direkam dalam 3 jenjang keamanan berupa status perekaman. Dengan demikian, setiap transaksi mempunyai status perekaman. Yang pertama, status rekam, yakni ketika transaksi untuk pertama kali direkam. Perekaman awal ini dilakukan oleh operator. Pada status ini, transaksi masih dapat diubah dan dihapus oleh user operator.
Yang kedua, status validasi, yakni setelah dilakukan pemeriksaan atau validasi atas transaksi yang berstatus rekam. Pemeriksaan atau validasi dilakukan oleh validator. Pada status ini, transaksi tidak dapat diubah atau dihapus. Bila ternyata diperlukan perubahan, maka transaksi ini harus dibatalkan validasinya sehingga statusnya kembali menjadi rekam. Yang ketiga, status setuju, yakni setelah dilakukan persetujuan atau approval atas transaksi yang berstatus validasi. Persetujuan dilakukan oleh kuasa pengguna barang. Pada status ini, transaksi tidak dapat diubah atau dihapus dan tidak dapat dilakukan batal persetujuan oleh Satker. Transaksi yang masuk dalam laporan hanya transaksi dengan status setuju. Baik, Bapak Ibu, kita langsung ke aplikasinya. Pada modul aset tetap ini terdapat beberapa menu utama, antara lain RUH, pencatatan, monitoring, cetak, ADK, summary, penutupan periode, pengaturan, likuidasi, dan normalisasi. Kita lihat yang pertama yaitu menu rekam ubah hapus atau RUH. Menu ini memiliki beberapa submenu, antara lain transaksi BMN yang antara lain meliputi perolehan, perubahan, BMN hilang, penghentian penggunaan, usulan penghapusan, transfer internal, serta inventarisasi dan penilaian kembali. Untuk submenu kedua yaitu ATR menambah masa manfaat. Submenu ketiga yaitu transaksi KDP yang antara lain mencakup transfer internal keluar KDP, transfer internal masuk KDP, saldo awal, perolehan, hibah masuk, pengembangan, koreksi perubahan nilai berkurang, transfer keluar, hibah masuk, penghapusan atau penghentian, perolehan lainnya KDP, reklasifikasi KDP, transfer masuk online, batal transfer masuk, dan koreksi pencatatan KDP. Untuk submenu ketiga yaitu transaksi BMN bersejarah yang meliputi saldo awal, perolehan, dan penghapusan. Untuk submenu selanjutnya yaitu transaksi barang pihak ketiga yang meliputi perekaman, perolehan, dan penghapusan. Selanjutnya adalah menu kedua. Beberapa submenu di dalamnya antara lain yaitu kartu identitas barang atau KIP gedung dan bangunan, KIP tanah, KIP bangunan air, KIP alat senjata, KIP alat besar, pencatatan DBR, pencatatan DBL, perubahan DBR-DBL, KIP alat angkutan. Perlu diperhatikan dalam pencatatan BMN ini, yang pertama, transaksi pencatatan KIP atau DBR atau DBL hanya dapat dilakukan atas BMN yang transaksinya sudah disetujui oleh approver. Jadi, BMN yang baru direkam dan belum disetujui, maka belum dapat dicatat dalam KIP atau DBR atau DBL. Yang kedua, transaksi pencatatan KIP DBR-DBL sendiri tidak memerlukan validasi dari validator maupun persetujuan dari approver. Selanjutnya yaitu menu ketiga yaitu menu monitoring. Menu ini digunakan untuk memonitoring status transaksi seperti untuk melihat dan melakukan pengawasan atas semua transaksi yang telah dibuat, baik statusnya baru direkam, sudah validasi maupun sudah setuju. Kemudian ada untuk submenu lokasi BMN, BAST atau kwitansi belum tercatat, penerimaan data aset dari UAP KPB, dan BMN belum terdistribusi. Selanjutnya adalah menu keempat yaitu menu cetak. Pada menu cetak ini kita bisa mencetak seperti buku atau daftar seperti buku barang, kartu identitas barang, daftar barang ruangan, daftar transaksi BMN, register transaksi harian, listing BMN, history BMN, laporan inventarisasi, kartu KDP, dan daftar SPM terkait BMN. Kemudian bisa juga untuk mencetak laporan seperti laporan barang,
laporan persediaan, laporan penyusutan, laporan kondisi barang, posisi BMN di neraca, dan catatan ringkas BMN. Menu yang kelima adalah ADK. Menu ini digunakan untuk mencatat penerimaan ADK. Kemudian ada menu summary. Menu ini digunakan untuk pembuatan summary database. Ini digunakan agar semua transaksi yang telah disetujui oleh approver dapat disajikan dalam laporan BMN. Di transaksi akan disajikan dalam laporan apabila telah dilakukan summary. Apabila belum dilakukan summary, maka transaksi belum masuk ke laporan. Menu ketujuh yaitu penutupan periode bulanan. Menu ini digunakan untuk menutup buku modul aset tetap sehingga tidak dapat lagi dilakukan transaksi pada bulan yang telah ditutup, sekaligus membentuk jurnal penyusutan reguler untuk tutup buku bulan Juni dan Desember. Kemudian ada juga beberapa menu lainnya seperti menu pengaturan, likuidasi, dan normalisasi. Baik Bapak Ibu, untuk deskripsi lebih lengkapnya terkait menu-menu di atas, silakan Bapak Ibu mendownload link yang terdapat pada kolom deskripsi di video ini. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini dan terima kasih. Ibu Ice dan teman-teman operator, itu tadi adalah gambaran umum mengenai menu-menu yang terdapat pada modul aset tetap sakti. Wah, Kak Alfa, gambaran umumnya sudah sangat jelas. Tapi Kak Alfa, tadi penjelasan terkait menu saldo awal masih tentang menu saldo awal ini, apakah merupakan menu saldo BMN pada awal tahun anggaran berjalan atau saldo awal tahun mulai diimplementasikannya sakti yang merupakan akumulasi dari keseluruhan transaksi BMN tahun sebelumnya yang biasa kita sebut sebagai hasil migrasi. Itu bagaimana Kak Alfa? Iya, benar sekali seperti yang disampaikan oleh Ibu Ice, bahwa menu saldo awal ini memang merupakan saldo BMN pada awal tahun anggaran berjalan. Namun menu saldo awal ini juga digunakan untuk merekam data-data yang diperoleh sebelum tahun anggaran berjalan yang belum dibukukan atau dilakukan pencatatan oleh operator. Sebagai contoh nih Ibu Ice, terdapat transaksi perolehan mesin misalnya pada tanggal 20 Desember tahun 2021, tetapi belum dilakukan perekaman. Nah, oleh operator aset, transaksi ini akan dicatat pada sakti pada awal tahun anggaran 2022. Nah, dokumen sumber yang digunakan pada proses pemasukan saldo awal ini antara lain itu dapat berupa buku barang, kemudian hasil opname fisik barang, ataupun laporan tahunan unit akuntansi kuasa pengguna barang atau UAK PB. Baik Kak Alfa, selanjutnya saya membacakan pertanyaan dari teman-teman Satker. Baik. Terkait dengan perolehan BMN. Seperti yang kita ketahui bahwa perolehan BMN bisa diperoleh dari beberapa transaksi. Misalnya yang bersumber dari pembelian, transfer masuk, hibah masuk, penyelesaian pembangunan langsung, ataupun penyelesaian pembangunan dengan konstruksi dalam pengerjaan atau biasa kita singkat KDP. Pertanyaannya, bagaimana cara penginputan perolehan BMN melalui transaksi pembelian? Baik Ibu Ice, menu pembelian ini adalah satu menu yang sering digunakan oleh operator. Nah, untuk menu pembelian ini digunakan untuk menginput BMN yang diperoleh dengan pembelian dari DIPA atau APBN pada tahun anggaran berjalan yang tanpa melalui proses KDP dengan sumber transaksi dari BAST atau penerimaan barang. Nah, perolehan aset yang direkam di menu pembelian ini adalah pembelian aset yang dibayar melalui mekanisme pembayaran sekaligus dan bukan pembayaran bertahap atau termin. Nah, apabila pembayaran dilakukan secara bertahap atau termin, maka direkam menggunakan menu perolehan atau pengembangan KDP. Oke, Ibu Ice, terkait teknis cara penginputan transaksi pembelian ini pada aset tetap sakti dapat kita saksikan pada tayangan berikut ini. Halo Bapak Ibu, selamat datang dan berjumpa lagi bersama saya dalam video panduan penggunaan aplikasi Sakti.
Pada video kali ini, kita akan mempelajari bagaimana cara mencatat transaksi pembelian barang milik negara pada aplikasi Sakti modul aset tetap. Menu pembelian digunakan untuk menginput BMN yang diperoleh dengan pembelian dari DIPA atau APBN pada tahun anggaran berjalan yang tanpa melalui proses KDP dengan sumber transaksi dari BAST atau penerimaan barang. Beberapa kriteria yang wajib diperhatikan antara lain, yang pertama, BAST atau pencatatan penerimaan barang di modul komitmen telah direkam dengan memilih kode aset selain kode 1 dan 7. Kedua, perolehan aset yang direkam di menu pembelian adalah pembelian aset yang dibayar melalui mekanisme pembayaran sekaligus dan bukan pembayaran bertahap atau termin. Apabila pembayaran dilakukan secara bertahap atau termin, maka direkam menggunakan menu perolehan atau pengembangan KDP. Yang ketiga, pendetilan aset dilakukan tidak menunggu terbitnya SPP, SPM, atau SP2D. Sebelum menginput pembelian pada aset tetap, operator bisa terlebih dahulu mengecek aset tetap yang belum diregister pada modul GL pelaporan dengan mendownload neraca Satker setiap bulan pada menu laporan. Apabila dalam neraca tersebut terdapat aset yang belum diregister, maka hal itu disebabkan karena adanya pencairan atau adanya inputan dari modul komitmen Sakti yang selanjutnya harus dicatat pada menu pembelian modul aset tetap. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja ke aplikasinya. Langkah pertama, silakan login menggunakan user aparatur aset tetap, masukkan password, pilih tahun 2022 dan klik masuk. Baik Bapak Ibu, sebelum menginput transaksi pembelian, kita juga bisa mengecek pada menu monitoring untuk melihat BAST atau kwitansi yang belum tercatat. Bapak Ibu bisa mengklik pada jenis dokumen di atas dan biasanya akan muncul tampilan data kosong atau dokumen BAST yang belum dicatat. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita akan lakukan pencatatan dari menu aset tetap. Pilih RUH, pilih transaksi BMN, pilih perolehan, dan kemudian klik pembelian. Selanjutnya klik rekam, kemudian pilih jenis dokumen. Terdapat dua jenis dokumen yaitu kontrak dan non-kontrak. Pengisiannya silakan disesuaikan dengan kondisi Satker Bapak Ibu. Pada video ini saya gunakan jenis non-kontrak. Maka pada tampilan di bawahnya akan muncul BAST yang berasal dari modul komitmen. Perlu diperhatikan apabila BAST lebih dari satu, maka pencatatan harus dilakukan secara berurutan sesuai dengan tanggal transaksinya. Selanjutnya klik data tersebut, pilih catat, pilih nama barang, kemudian pilih catat. Maka akan muncul tampilan parameter detail pencatatan pembelian yang biasanya sudah tercatat secara otomatis oleh sistem. Tugas operator adalah mengisi tanggal pembukuan serta kolom merek atau tipe barang dan kolom keterangan. Untuk tanggal pembukuannya, Bapak Ibu bisa mengisinya dengan mengikuti tanggal BAST. Sedangkan untuk tanggal perolehan pada bagian kanan layar, sudah terdefault secara otomatis mengikuti BAST pada saat dilakukan perekaman pada modul komitmen. Setelah mengisi kolom tanggal pembukuan, operator juga perlu mengisi kolom merek atau tipe barang dan kolom keterangan. Setelah semuanya telah diisi, klik simpan, dan akan muncul keterangan konfirmasi dan klik OK.
Maka secara otomatis data tersebut akan masuk ke dalam list menu pembelian aset tetap dan siap untuk divalidasi dan di-approve oleh approver. Sekian untuk video kali ini dan terima kasih. Baik Kak Alfa, masih berkaitan dengan menu pembelian. Para operator masih memiliki permasalahan pada kesalahan kodifikasi aset tetap saat melakukan pendetilan. Kak Alfa, bagaimana solusi apabila menemui permasalahan kesalahan kodifikasi aset tetap ini? Baik Ibu Ice, terkait permasalahan kesalahan kodifikasi barang ini, hal ini umumnya terjadi saat dilakukan penginputan pada modul komitmen. Nah, oleh karena itu, perlu dilakukan verifikasi data aset tetap melalui koordinasi dengan modul komitmen dan juga modul akuntansi dan pelaporan, terutama untuk transaksi perolehan BMN dari APBN seperti pembelian aset tetap, penyelesaian pembangunan langsung, pengembangan langsung, perolehan KDP dan juga pengembangan KDP terkait ketepatan penggunaan akun dan kodifikasi barangnya. Nah, Ibu Ice, catatan penting bagi teman-teman operator dalam kondisi kasus yang Ibu Ice sampaikan tadi, apabila belum dilakukan validasi SPP oleh PPK atau belum diterbitkannya SP2D oleh KPPN, maka masih bisa dilakukan perubahan kodifikasi barang pada modul komitmen Ibu Ice. Namun, apabila SP2D-nya sudah diterbitkan pada OMSPAN, maka langkah yang bisa kita lakukan adalah dengan melakukan reklasifikasi, baik itu reklasifikasi masuk, reklasifikasi keluar, ataupun reklasifikasi aset dari persediaan. Seperti itu Ibu Ice. Oke Kak Alfa, pertanyaan berikutnya mengenai perolehan aset melalui hibah. Bagaimana cara input menu hibah masuk dan seperti apa alur proses pencatatan hibah tersebut? Baik Ibu Ice, untuk mengetahui bagaimana cara pencatatan atau proses input pada menu hibah masuk, dapat kita saksikan pada tayangan berikut ini. Halo Bapak Ibu, berjumpa lagi dengan saya dalam video panduan penggunaan aplikasi Sakti. Pada video kali ini kita akan belajar bagaimana cara menginput transaksi hibah masuk pada modul aset tetap. Kita ke deskripsi menu terlebih dahulu. Menu ini digunakan untuk mencatat perolehan aset yang bersumber dari hibah, yaitu diterima dari entitas di luar pemerintah pusat. Misalnya dari pemerintah daerah, perusahaan, perorangan, BUMN atau BUMD maupun dari swasta. Artinya, apabila perolehan aset diterima dari Satker APBN, maka akan dicatat menggunakan menu transfer masuk. Selanjutnya untuk modul dan transaksi terkait, yaitu modul komitmen, menu pencatatan BAST hibah barang, jasa atau surat berharga, dokumen sumber, kwitansi, BAST kontraktual, dan non-kontraktual. Untuk validasi, yang pertama, pendetilan hibah masuk ini harus di-trigger dari modul komitmen, yaitu menu pencatatan BAST hibah barang, jasa, atau surat berharga. Jadi, sebelum merekam hibah masuk BMN, harus direkam terlebih dahulu BAST hibah barang, jasa, atau surat berharga di modul komitmen. Ketika merekam pencatatan BAST hibah barang, jasa, atau surat berharga pada modul komitmen, harus dipilih kodifikasi BMN yang sesuai dengan jenis BMN yang diterima. BAST hibah direkam dengan menggunakan supplier tipe 8. Jadi, sebelum merekam BAST hibah barang, maka perlu direkam terlebih dahulu supplier tipe 8. Kriteria yang wajib diperhatikan, hibah BMN yang dicatat pada aplikasi Sakti merupakan hibah BMN yang nantinya akan ditindaklanjuti dengan proses register ke DJPPR dan pengesahan ke KPPN Mitra Kerja. Adapun pemberian dari pihak lain yang tidak dilanjuti dengan proses register ke DJPPR agar tidak dicatat sebagai hibah masuk. Baik Bapak Ibu, kita langsung ke aplikasinya. Langkah pertama, silakan login menggunakan user operator aset tetap. Masukkan password, pilih tahun 2022 dan klik masuk. Selanjutnya, silakan klik menu aset tetap. Pilih RUH, transaksi BMN, pilih perolehan, dan pilih hibah masuk. Selanjutnya, klik tombol rekam,
Pada tampilan berikut dapat terlihat BAST hibah barang dengan pendetilan aset yang merupakan hasil inputan dari modul komitmen. Selanjutnya klik catat. Pilih daftar barang hibah, kemudian klik catat. Pada tampilan parameter berikut ini merupakan pendetilan dari barang hibah yang sudah diinput pada modul komitmen. Selanjutnya, operator perlu mengisi kolom tipe atau merek serta kolom keterangan. Setelah terisi, langkah selanjutnya klik simpan, kemudian pilih ya. Dengan demikian, data transaksi hibah masuk berhasil tersimpan pada sistem. Sekian untuk video kali ini Bapak Ibu, dan terima kasih. Ibu Ice dan teman-teman operator, untuk alur proses hibah dan proses pencatatannya, prosesnya ini hampir mirip ketika kita melakukan pencatatan hibah masuk pada aplikasi SIMAK BMN yang offline sebelumnya Ibu Ice. Nah, untuk hibah BMN pada aplikasi Sakti merupakan hibah BMN yang nantinya akan ditindaklanjuti dengan proses register ke DJPB dan juga pengesahan ke KPPN Mitra Kerja. Pencatatan aset bersumber dari hibah sebagai BMN dilakukan berdasarkan berita acara serah terima hibah atau BAST hibah tanpa menunggu adanya register ke DJPB atau pengesahan ke KPPN. Berikut ini adalah 6 langkah yang harus diperhatikan teman-teman operator pada transaksi hibah masuk. Langkah 1, melakukan pencatatan supplier tipe 8 hibah pada modul komitmen pada menu pencatatan supplier. Pada tahap ini, kita mencatat data-data dari supplier hibah. Poin penting dalam langkah ini adalah memastikan bahwa operator komitmen tidak salah dalam memilih tipe supplier yaitu tipe 8 hibah. Langkah 2, melakukan pencatatan BAST hibah masuk. Langkah ini juga dilakukan pada modul komitmen, tepatnya pada menu pencatatan BAST hibah masuk. Sebelum menginput, operator terlebih dahulu harus mempersiapkan data atau dokumen pendukung, misalnya terkait info dokumen hibah dan informasi suppliernya. Langkah 3, melakukan pencatatan pendetilan hibah masuk ke bentuk barang. Langkah ini dilakukan pada modul aset tetap. Pada langkah ini, kita akan melakukan pendetilan sama halnya seperti kita melakukan pendetilan transaksi BMN yang lain seperti pembelian, transfer masuk, dan yang lainnya. Dokumen sumber yang digunakan dalam pencatatan ini adalah BAST hibah masuk sebagaimana yang kita lakukan pada tahap sebelumnya. Langkah 4, membuat SPP memo pencatatan hibah langsung barang, jasa, atau surat berharga atau MPHL BJS. Langkah ini dilakukan pada user operator pembayaran. Pada tahap ini, kita akan menginput informasi terkait pengesahan MPHL BJS dengan dokumen sumber, surat perintah pengesahan pendapatan hibah langsung atau SP3HL BJS. Setelah melakukan perekaman, selanjutnya kita perlu mencetak SPM. Setelah SPM telah ditandatangani oleh PP SPM, dilanjutkan dengan mengupload dokumen pendukung seperti surat penetapan nomor register hibah, surat pernyataan telah menerima hibah langsung, dan BAST hibah. Langkah 5, mengirim SPP ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atau KPPN. Pengiriman ini biasanya dilakukan dengan user KPA. Sebelum mengirim memo pencatatan hibah langsung barang, jasa, atau surat berharga atau MPHL BJS ke KPPN, perlu dilakukan validasi SPM terlebih dahulu. Langkah 6, mencatat nomor persetujuan MPHL BJS. Langkah ini dilakukan pada user operator pembayaran guna mencatat nomor persetujuan MPHL BJS. Proses ini biasanya diakhiri dengan pembuatan jurnal pada aset.
Setelah pencatatan SP2D selesai diproses, kita bisa melakukan monitoring pada status SPP yang telah dibuat. Apabila telah berhasil diproses, maka akan terdapat keterangan pada kolom status yaitu Upload SP2D. Ibu Ice dan teman-teman operator, demikian penjelasan terkait pencatatan hibah masuk dan hal-hal yang perlu menjadi perhatian. Baik Kak Alfa, masih semangat? Masih dong Kak Ice. Baik, kita akan melanjutkan ya Kak Alfa. Selanjutnya tentang perolehan BMN melalui penyelesaian pembangunan langsung. Baik Ibu Ice. Menurut Kak Alfa, apa saja poin penting yang perlu diperhatikan oleh para operator sehubungan dengan menu ini, menu penyelesaian pembangunan langsung? Oke Ibu Ice, berkaitan dengan cara penginputan menu penyelesaian pembangunan langsung ini dapat kita saksikan pada tayangan berikut ini. Halo Bapak Ibu, berjumpa lagi dengan saya dalam video panduan penggunaan aplikasi Sakti. Pada video kali ini kita akan belajar bagaimana cara menginput transaksi penyelesaian pembangunan langsung. Sebelum kita lanjutkan, mari kita lihat terlebih dahulu deskripsi singkat dari menu penyelesaian pembangunan langsung. Menu ini digunakan untuk merekam perolehan BMN melalui proses pembangunan gedung atau bangunan atau perakitan BMN baru dengan mekanisme pembayaran sekaligus dan bukan pembayaran bertahap atau termin dan tanpa melalui proses KDP. Untuk modul dan transaksi yang terkait, dasar pencatatan untuk transaksi penyelesaian pembangunan langsung adalah dari transaksi modul komitmen. Pada saat pencatatan BAST penerimaan barang di modul komitmen harus memilih kode aset yaitu kode BMN selain kode 1 dan kode 7. Untuk dokumen sumber, nota pembelian, kwitansi, BAST kontraktual, dan non-kontraktual. Untuk validasi yang pertama, BAST pencatatan penerimaan barang telah direkam pada modul komitmen dengan memilih kode aset selain kode 1 dan kode 7. Perolehan aset yang direkam di menu penyelesaian pembangunan langsung adalah pembelian aset yang dibayar melalui mekanisme pembayaran sekaligus, bukan pembayaran bertahap atau termin. Apabila pembayaran dilakukan secara bertahap atau termin, maka direkam menggunakan menu perolehan atau pengembangan KDP. Pendetilan aset dilakukan tidak menunggu terbitnya SPP, SPM, atau SP2D. Untuk kriteria yang wajib diperhatikan, menu ini digunakan untuk perolehan BMN dari kegiatan membangun gedung dan bangunan atau proses merakit menjadi satu BMN yang sudah jadi. Sedangkan untuk perolehan BMN yang sudah jadi tanpa ada proses membangun atau merakit, maka akan menggunakan menu pembelian. Inilah yang membedakan antara penggunaan menu pembelian dan penggunaan menu penyelesaian pembangunan langsung. Kita lanjutkan ke aplikasinya Bapak Ibu. Langkah pertama, silakan login menggunakan user operator aset tetap. Masukkan password, pilih tahun 2022, dan klik masuk. Selanjutnya, silakan pilih menu aset tetap, pilih RUH, pilih transaksi BMN, pilih perolehan, dan pilih submenu penyelesaian pembangunan langsung. Selanjutnya klik rekam, pilih jenis dokumen kontraktual atau non-kontraktual. Kemudian pilih catat, klik pada daftar BAST, kemudian pilih catat. Selanjutnya Bapak Ibu silakan mengisi kolom merek dan tipe serta kolom keterangan. Kemudian klik simpan, pilih ya. Dengan demikian data akan berhasil disimpan. Sebagai catatan, penyelesaian pembangunan langsung ini adalah untuk transaksi-transaksi dari kegiatan membangun gedung dan bangunan atau proses merakit menjadi satu BMN yang sudah jadi. Sedangkan untuk perolehan BMN yang sudah jadi tanpa ada proses membangun atau merakit, maka akan menggunakan menu pembelian. Sekian dulu untuk video kali ini dan terima kasih.
Ibu Ice dan teman-teman operator, pada menu penyelesaian pembangkangan langsung ini ada beberapa catatan yang menurut saya perlu diperhatikan. Antara lain, pertama, menu ini digunakan untuk perolehan BMN dari kegiatan membangun gedung atau bangunan atau proses merakit menjadi suatu BMN yang sudah jadi. Sedangkan untuk perolehan BMN yang sudah jadi tanpa ada proses pembangunan atau merakit, maka dicatat menggunakan menu pembelian. Kedua, menu ini hanya bisa digunakan sepanjang nilai transaksi memenuhi syarat kapitalisasi BMN. Ketiga, jika BMN tidak memenuhi syarat kapitalisasi BMN, dianjurkan memilih jasa atau menggunakan akun non-53, yaitu 52 atau belanja pemeliharaan. Keempat, memastikan kode sub-sub kelompok barang yang dipilih di modul bendahara dan modul komitmen saat membuat kwitansi atau BAST, yaitu kode BMN selain kode 1 dan 7, yaitu kode 2, 3, 4, 5, 6, dan 8. Kelima, jika terdapat kesalahan pemilihan kode barang di modul bendahara dan modul komitmen, segera memberitahukan untuk dilakukan ubah kode barang jika berasal dari BAST, dan jika berasal dari kwitansi, sepanjang belum dilakukan validasi SPP oleh PPK, maka masih dapat dilakukan perubahan kode barang pada kwitansi dengan sebelumnya menghapus DRPP. Baik, Kak Alfa, selanjutnya kita akan membahas tahapan menu penghapusan di modul aset tetap berbasis aplikasi Sakti. Nah, dari materi yang pernah saya baca, salah satu tahap yang perlu dilakukan sebelum melakukan usul penghapusan adalah penghentian penggunaan BMN. Benar sekali, Bu Ice. Nah, proses pencatatan pada menu penghentian penggunaan BMN ini seperti apa, Kak? Oke, Ibu Ice. Dalam melakukan perekaman pada menu penghentian penggunaan BMN di modul aset tetap Sakti, dapat kita saksikan pada tayangan berikut ini. Halo Bapak Ibu, berjumpa lagi dengan saya dalam video panduan penggunaan aplikasi Sakti. Pada video kali ini kita akan belajar bagaimana cara menggunakan menu penghentian penggunaan pada modul aset tetap. Kita ke deskripsi menu terlebih dahulu. Menu ini digunakan untuk mencatat transaksi penghentian BMN sebelum dilakukan proses usul penghapusan BMN karena BMN tersebut tidak dipergunakan lagi dalam operasional normal software yang bersangkutan. Dokumen sumber SK penghentian penggunaan BMN, tata cara perekaman, pilih BMN dan BMN yang akan dihentikan penggunaannya, pilih status BMN, rusak berat, usang atau hilang, atau non-rusak berat, usang atau hilang. Tanggal buku diisi sesuai dengan dokumen sumber atau pada periode bulan yang masih buka. Kriteria yang wajib diperhatikan, BMN yang telah dihentikan dari penggunaan berubah atau reklas dari aset tetap menjadi aset lainnya. Pencatatan transaksi ini harus didasarkan dengan kriteria sebagai berikut. Yang pertama, Satker memiliki keputusan pertimbangan yang rasional bahwa BMN tersebut tidak lagi digunakan dalam kegiatan operasional. Yang kedua, telah terdapat dokumen sumber yang dibutuhkan, yaitu surat keterangan penghentian penggunaan. BMN yang telah dihentikan penggunaannya akan ditindaklanjuti sesuai dengan kondisi dari BMN yang bersangkutan. Kita langsung ke aplikasinya. Langkah pertama, silakan login pada aplikasi menggunakan user operator aset tetap. Masukkan password, pilih tahun 2022 dan klik masuk. Langkah selanjutnya, silakan klik menu aset tetap. Pilih RUH, transaksi BMN, penghentian penggunaan, dan pilih submenu penghentian penggunaan. Selanjutnya klik rekam. Pada tampilan parameter berikut, kita akan diminta untuk memilih status BMN yang akan diusulkan untuk dihentikan dari penggunaan.
Silakan Bapak Ibu sesuaikan dengan kondisi satker masing-masing, apakah memilih barang dengan kondisi rusak berat, usang atau hilang, atau barang dengan kondisi non-rusak berat, usang atau hilang. Selanjutnya, silakan masukkan kode barang. Pada kolom ini, nama kode barang akan otomatis muncul apabila kita sudah memilih kondisi barang BMN yang akan dihentikan dari penggunaan sebelumnya. Selanjutnya, silakan masukkan NUK barang, masukkan tanggal pembukuan, masukkan nomor SK, tanggal SK, dan masukkan keterangan. Apabila semua sudah terisi, langkah selanjutnya klik simpan dan pilih ya. Dengan demikian, data akan berhasil tersimpan pada sistem. Sebagai catatan, penghentian penggunaan ini bisa dari barang yang rusak berat ataupun barang yang belum rusak berat. Penghentian penggunaan ini juga biasanya digunakan sebagai data untuk diajukan SK pengusulan penghapusannya. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini Bapak Ibu, semoga bermanfaat dan terima kasih. Terima kasih Kak Alfa. Menurut saya, tayangan terkait proses transaksi pada menu penghentian penggunaan aset tadi sudah sangat jelas. Terima kasih Ibu Ice. Semoga dapat menjadi solusi bagi teman-teman operator yang memiliki kendala yang sama. Baik Kak Alfa, lalu apa tujuan dari penghentian penggunaan aset ini? Baik Ibu Ice. Penghentian penggunaan aset BMN ini dilakukan ketika aset tersebut akan diusulkan oleh Satker untuk dihapus karena sudah tidak digunakan lagi dalam operasional kantor. Tentu saja hal ini dilakukan dengan melalui pertimbangan yang rasional. Sebagai contoh, kondisi atau keadaan BMN yang rusak sehingga tidak dapat digunakan kembali melalui proses reparasi atau pemeliharaan, atau biaya pemeliharaannya sama dengan atau lebih besar daripada membeli aset yang baru, seperti itu. Nah Ibu Ice, sebagai catatan untuk kita semua, tidak selalu penghentian BMN dari penggunaannya identik dengan transaksi lanjutan, yaitu penghapusan BMN. Apabila kondisi BMN tersebut masih bernilai ekonomis atau masih baik, maka dapat dilanjutkan dengan penggunaan kembali untuk operasional kantor, dan bisa juga dilakukan proses hibah keluar atau pengalihan status penggunaan BMN kepada pengguna barang lain, seperti itu Ibu Ice. Oke Kak Alfa, tadi kita sudah membahas transaksi penghentian penggunaan BMN. Selanjutnya Kak Alfa bisa jelaskan bagaimana cara pencatatan pada menu penghapusan? Siap Ibu Ice. Teknis atau cara proses penginputan menu penghapusan pada modul aset tetap bisa kita saksikan pada tayangan berikut ini. Halo Bapak Ibu, berjumpa lagi dengan saya dalam video panduan penggunaan aplikasi Sakti. Pada video kali ini kita akan belajar bagaimana cara menggunakan menu penghapusan BMN. Ke deskripsi menu terlebih dahulu. Menu ini digunakan untuk merekam penghapusan BMN dari pembukuan berdasarkan suatu surat keputusan penghapusan oleh instansi yang berwenang. Secara umum, urutan transaksi penghapusan BMN pada aplikasi Sakti adalah: yang pertama, perubahan kondisi BMN menjadi status rusak berat; yang kedua, penghentian dari penggunaan; yang ketiga, usulan penghapusan; dan yang keempat, penghapusan. Modul dan transaksi terkait, modul aset tetap, dan telah dilakukan persetujuan atas transaksi pencatatan barang yang akan dihapuskan. Dokumen sumber SK penghapusan. Validasi, sebelumnya telah ada transaksi pencatatan barang yang akan dihapuskan yang telah disetujui oleh approver. Tata cara perekaman, pilih BMN dihapuskan yang berasal dari transaksi pencatatan barang yang akan dihapuskan yang telah disetujui oleh approver.
Tanggal buku diisi sesuai dengan dokumen sumber atau pada periode bulan yang masih buka. Kita langsung ke aplikasinya. Langkah pertama, silakan Bapak Ibu login menggunakan user operator aset tetap. Masukkan password, pilih tahun 2022, dan klik masuk. Selanjutnya, silakan klik menu aset tetap, pilih RUH, transaksi BMN, pilih penghapusan, dan pilih submenu penghapusan. Selanjutnya, untuk merekam, silakan klik rekam, pilih kode barang yang akan dihapus. Pada form ini, kode barang yang tercatat merupakan semua kode barang yang sudah dilakukan pencatatan usulan penghapusan. Selanjutnya, klik pilih. Pada tampilan parameter ini, operator perlu mengisi beberapa kolom, antara lain, masukkan nomor urut pemakaian, tanggal pembukuan, nomor SK, tanggal SK, dan kolom keterangan. Setelah semuanya terisi, silakan klik simpan dan pilih ya. Dengan demikian, Bapak Ibu telah berhasil melakukan proses penghapusan. Sebagai catatan, perekaman penghapusan ini harus didahului oleh beberapa langkah secara berurutan, yaitu yang pertama, perubahan kondisi BMN menjadi satu kerusakan berat, yang kedua, penghentian dari penggunaan, dan yang ketiga, usulan penghapusan. Baik Bapak Ibu, sekian untuk video penghapusan kali ini, semoga bermanfaat dan terima kasih. Kak Alfa, sehubungan dengan kegiatan penghapusan ini, ada beberapa pertanyaan operator. Hai. Yang pertama, tahapan proses penghapusan aset itu seperti apa? Dan yang kedua, kapan dapat dilakukan penghapusan? Baik, terima kasih Ibu Ice dan teman-teman operator. Pertanyaannya baik sekali ya. Pertama, penghapusan BMN memerlukan beberapa proses atau tahapan yang perlu dilewati Ibu Ice. Adapun proses dan tahapannya bisa berbeda-beda tergantung beberapa hal berikut. Yang pertama, jenis usulan BMN yang harus dihapuskan. Yang kedua, nilai dari BMN yang dihapuskan. Kemudian yang ketiga, alasan penghapusan BMN itu seperti apa Ibu Ice. Nah, Satker umumnya akan menerima surat persetujuan dari pejabat yang berwenang bahwa usulan penghapusan telah diterima, seperti itu. Pertanyaan kedua ya Ibu Ice, kapan dilakukannya penghapusan? Nah, Satker dapat melakukan proses penghapusan jika terdapat beberapa kondisi berikut ini. Penghapusan aset BMN Satker dapat dilakukan setelah surat keputusan penghapusan diterbitkan oleh pejabat yang berwenang. Syarat utama BMN yang bisa diusulkan penghapusan yakni yang pertama, tercatat atau terdaftar sebagai BMN, dan yang kedua, sudah ada SK penetapan status penggunaan barang atau SK PSP. Syarat penghapusan bagi kelompok BMN berupa tanah dan bangunan, antara lain 1. Rusak berat karena bencana alam atau sebab lain di luar kemampuan manusia. 2. Lokasi barang menjadi tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang karena adanya perubahan tata ruang kota. 3. Sudah tidak memenuhi kebutuhan organisasi karena perkembangan tugas. Syarat penghapusan bagi kelompok BMN selain tanah dan bangunan antara lain 1. Syarat teknis meliputi secara fisik barang tidak dapat digunakan karena kondisi rusak berat, tidak ekonomis lagi jika diperbaiki, barang telah kedaluarsa, atau barang mengalami perubahan spesifikasi karena terkikis atau aus. 2. Syarat ekonomis antara lain lebih menguntungkan bagi negara apabila dihapus, biaya operasional dan pemeliharaan barang lebih besar daripada manfaat yang diperoleh. Barang hilang atau dalam kondisi kekurangan perbendaharaan atau kerugian karena kematian hewan atau tanaman.
Baik Ibu Ice, untuk syarat usulan penghapusan dari Satker ke kantor wilayah provinsi untuk barang inventaris, syarat dokumennya antara lain yang pertama, surat usulan permohonan penghapusan BMN. Yang kedua, daftar BMN yang diusulkan penghapusan. Kemudian ada SK PSP, kemudian hasil penilaian penghapusan, kemudian ada dokumen surat keterangan rusak berat, ada juga surat pertanggungjawaban, kemudian ada laporan kondisi barang rusak berat, dan juga jangan lupa untuk dilampirkan lampiran foto BMN-nya seperti itu. Demikianlah teman-teman operator di mana saja berada, podcast kita bersama Kak Alfa sebagai narasumber dengan tema modul aset tetap pada aplikasi Sakti. Tentunya masih terdapat transaksi yang belum dibahas karena dibatasi oleh durasi penayangan. Kami akan membahasnya pada episode podcast berikutnya. Terima kasih kepada Kak Alfa sebagai narasumber telah berbagi pengetahuan tentang modul aset tetap. Semoga bermanfaat dan menjadi solusi bagi teman-teman operator. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menonton podcast ini, bisa menyampaikan saran ataupun pertanyaan agar kami lebih bersemangat selanjutnya. Mohon dukungannya. Jangan lupa di like, di subscribe, dan tekan tombol loncengnya agar teman-teman mendapat notifikasi video terbaru kami. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Salve, Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, salam sejahtera dan salam sukses untuk kita semua.